Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube AgroZin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Nah, di segmen Agro News kali ini Rane masih ditemenin sama Ira di sini. Hai. Nah, jadi kalau sebelumnya kita telah membahas inovasi terkait teknologi pertanian, nah kali ini Rane sama Ira nih mau membahas terkait inovasi-inovasi karya anak bangsa di bidang peternakan yang pastinya nggak kalah keren ya, Ra? Benar-benar. Nah, penasaran ada apa saja? Yuk simak videonya sampai selesai. Nah, Ra, nih seperti kita ketahui bersama nih, kini kan teknologi sudah merambah ke segala lini kehidupan manusia nih, termasuk ke ranah tradisional seperti peternakan. Nah, teknologi peternakan ini kemudian diadaptasi, Ra, guna menyesuaikan industri peternakan yang sebenarnya ini udah ada sejak zaman dulu ya, Ra, sehingga dapat bersaing dengan industri lain dan tentunya ini dapat mengikuti perkembangan zaman. Ya benar. Dan di sini nih peran akademisi benar-benar dibutuhkan nih, termasuk juga mahasiswa yang mereka bisa jadi fasilitator, juga bisa jadi motivator, dan bahkan mereka juga bisa jadi peternak milenial kan, untuk membantu pengembangan sektor peternakan di Indonesia. Ya benar banget. Nah, oleh karena itu nih, khusus bagi para mahasiswa peternakan ini memiliki tantangan utama yang sangat penting nih, Ra, saat ini. Jadi mereka ini harus cepat tanggap, Ra, terhadap dunia informasi, kemudian pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang peternakan ini, kemudian juga penumbuhan jiwa kewirausahaan. Iya, benar. Dan dengan adanya penerapan teknologi peternakan ini juga dimaksudkan supaya dapat membantu para peternak nih untuk memaksimalkan ternak yang mereka miliki, dan nantinya juga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya mereka gitu kan. Oke, bener banget. Jadi peternak dapat hidup lebih sejahtera lagi ya, Ra, ya. Nah, Sobat Agro, kali ini inovasi pertama ini datang dari sekelompok tim mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi mereka ini berhasil menciptakan ini, Ra, teknologi yang bernama Smart Chicken Cage based on Android. Jadi alat ini merupakan alat pengatur suhu secara otomatis, Ra. Nah, ide ini muncul karena permasalahan yang seringkali dihadapi oleh para peternak, yaitu kesulitan dalam mengatur suhu dalam kandang ayam. Iya benar, karena kayak kita tahu bersama ya, di dalam peternakan ayam ini suhu jadi salah satu faktor yang penting banget nih. Karena kalau misalnya suhunya nggak baik, nanti akan berdampak pada kesehatan ayam, dan juga bisa jadi nanti akan berdampak juga pada produktivitas telurnya gitu kan. Iya benar banget. Jadi telur yang dihasilkan nggak maksimal ya, jadi berkurang ya, Ra. Nah, jadi kemudian cara kerja dari alat ini yaitu dengan mengandalkan suhu kandang secara otomatis pastinya. Nah, jadi mereka ini memasang alat yang bernama Arduino. Nah, jadi alat ini dipasang di kandang sebagai sistem kontrol. Nah, di sana juga terdapat sensor suhu dan juga kelembapan, Ra. Nah, jadi data yang ditangkap oleh alat Arduino ini akan secara otomatis diteruskan ke smartphone peternak seperti itu. Oke, jadi selain fiturnya udah lengkap banget nih untuk para peternak, juga memudahkan banget ya, karena kita bisa mantau suhu kandang itu cuma lewat HP aja yang kita pakai tuh sehari-hari gitu. Iya bener banget. Nah, kemudian tim juga merancang alat secara otomatis ini agar bisa menghidupkan pemanas ketika suhu ini di bawah 25 derajat Celcius. Kemudian jika suhunya di atas 30 derajat Celcius, jadi alat ini secara otomatis akan menghidupkan kipas pendingin di kandang. Nah, jadi dengan begitu suhu di dalam kandang ini akan tetap stabil dan para peternak pun gak perlu bolak-balik ke kandang gitu. Iya, biasanya mereka capek tuh bolak-balik ngecek suhu aja ke kandang ya kan.
Sekarang cuma lihat di HP aja mereka udah bisa nih tahu suhu kandangnya berapa gitu. Iya, benar banget. Nah, ide dan rancangan alat pengatur suhu otomatis dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang ini juga sudah pernah diikutkan dilombakan dalam Pekan Kreativitas Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta tingkat nasional, dan mereka ini berhasil lolos pada ya, jadi lombanya ini berlangsung di akhir tahun 2020 lalu. Kemudian inovasi selanjutnya nih datang dari tim dosen Fakultas Peternakan UGM. Nah, jadi tim dosen dari Fakultas Peternakan UGM ini berhasil menciptakan sebuah alat perebah sapi portable atau portable restraining box yang dinamakan dengan Gamma Abilawa. Nah, seperti kita ketahui ya seringkali kan para petugas pemotongan hewan itu mengabaikan kesejahteraan hewan atau animal welfare. Nah, sehingga ini menyebabkan hewan ini ketakutan, stres, bahkan kesakitan pada saat dipotong. Nah, akibatnya nih kalau misalkan hewan sebelum dipotong ini stres akan berdampak buruk terhadap kualitas karkas yang dihasilkan atau kita biasa menyebutnya dengan dark film dry itu. Iya benar. Dan selain itu juga biasanya hewan yang mau disembelih kalau nggak memperhatikan kesejahteraan hewan itu mereka merasa nggak nyaman ya. Iya. Dan bisa aja mereka ngamuk sampai melukai petugas gitu kan. Iya. Kalau hewannya ngamuk udah deh bubar semua. Nggak jadi disembelih ya. Benar. Nah, jadi melihat kondisi tersebut, tim dosen dari Fakultas Peternakan UGM ini yang diketuai oleh Insinyur Panjono ini mengembangkan prototype portable restraining box yang bernama tadi Gamma Abilawa. Oh iya. Jadi kan selama ini restraining box ini cuma digunakan di rumah pemotongan ruminansia nih kan. Belum banyak yang memakai alat ini karena biasanya mereka juga makanya cuma di momen-momen tertentu aja, kayak misalnya Hari Raya Idul Adha gitu kan, mau pemotongan kurban aja. Jadi penggunaannya jadi kurang efektif nih. Iya, benar banget. Nah, sebenarnya ini terdapat beberapa hal sih yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menyembelih hewan nih, terutama saat penurunan hewan dari truk menuju ke tempat penampungan atau kandang penampungan, kemudian penggiringan hewan dari kandang penampungan ke tempat penyembelihan, dan juga proses penyembelihannya itu sendiri, Jadi memang harus memperhatikan kesejahteraan hewan atau animal welfare itu tadi. Jadi kalau sudah memperhatikan kesejahteraan hewan tadi itu, penanganan hewannya juga jauh lebih mudah ya, dan meminimalisir terjadinya kecelakaan baik untuk hewannya maupun petugasnya. Ya, benar banget. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja alat ini? Jadi cara kerja portable restraining box ini yaitu sapi yang akan disembelih ini digiring masuk dengan tenang ke dalam sebuah kotak atau box itu tadi, tanpa menyebabkan stresnya. Jadi ketika sapi tadi udah masuk ke dalam box, pintunya ditutup. Nah, kemudian alatnya itu diputar secara manual sehingga posisi sapi ini tuh udah sesuai dengan posisi penyembelihan yang pas, yang baik seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini kalau posisi udah pas, sapi siap disembelih. Terus menariknya lagi nih, dengan menggunakan alat portable restraining box Gamma Abilawa ini, proses penyembelihan pun lebih singkat, jadi hanya sekitar 30 menit lah. Hanya sekitar 3 menit. 3 menit aja gitu. Cepet banget ya dibandingkan dengan cara manual itu pasti lama sih. Iya, bener banget. Dan pastinya kalau pakai cara manual juga membutuhkan tenaga yang banyak ya. Bener. Nah, jadi dengan adanya portable restraining box yang dikembangkan oleh tim dosen dari Fakultas Peternakan UGM ini juga diharapkan menjadi terobosan inovatif dan produktif untuk membantu nih pihak-pihak yang menyelenggarakan penyembelihan hewan. Dan selain itu juga tentunya diharapkan banget kesadaran masyarakat untuk penggunaan restraining box ini nih dalam meningkatkan kesejahteraan hewan dan juga meningkatkan keamanan petugas pada waktu penyembelihan hewan itu sendiri. Setuju banget, Ra.
Kemudian selanjutnya inovasi ketiga datang juga dari dosen, tapi ini berbeda, dari dosen Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad, Universitas Padjadjaran. Dosen yang bernama Dr. Mahani MS ini berhasil membuat sebuah inovasi untuk memperbanyak lebah tanpa sengat dengan teknik yang dinamakan rapid slit. Nah, jadi budidaya lebah tanpa sengat ini kan memang lagi marak ya dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Iya sih, karena memang potensinya pun terbilang cukup menjanjikan ya untuk lebah ini sendiri. Iya, bener banget. Nah, tapi di balik keuntungan yang didapat dari budidaya lebah tanpa sengat tersebut, kelangsungan koloni lebah di alam liar ini ikut terancam. Oh iya benar. Nah, jadi pasalnya koloni lebah tanpa sengat atau yang kita biasa menyebutnya trigona atau orang-orang menyebutnya trigona ini diekstraksi besar-besaran dari hutan untuk dijadikan bibit dalam budidaya. Oke, jadi hal ini juga mempercepat proses kepunahan si lebah itu sendiri ya, karena tadi prospeknya menjanjikan, jadi orang-orang ngambil-ambil aja gitu kan. Benar banget. Maka dari itulah sejak tahun 2017 Dr. Mahani ini mengembangkan sebuah inovasi perbanyakan lebah tanpa sengat yang kemudian diberi nama teknik rapid slit. Nah, pengembangan ini juga berangkat dari proses penggandaan koloni yang membutuhkan waktu hingga 6 bulan. Kalau biasanya membutuhkan waktu hingga 6 bulan, cukup lama ya. Tapi lewat teknik rapid slit ini, satu koloni baru ini dapat lahir dalam waktu yang sangat singkat, Ra. Coba bisa tebak berapa? Berapa tuh? Kalau tadi 6 bulan terus pakai teknik ini berapa? Hanya butuh waktu 20 detik aja. Pokoknya kurang dari 1 menit lah. Wow, cepet banget, Ra. Iya, bener banget. Nah, jadi proses penggandaannya pun merupakan upaya nih untuk menjamin kelangsungan ekosistem dari lebah trigona tersebut di alam liar ya. Nah, jadi karena peralihan koloni lebah dari alam untuk dibudidayakan ini akan berdampak pada keseimbangan ekologis. Nah, selain itu juga pengambilan koloni lebah trigona secara masif juga dapat mengundang predator. Ya, jadi dengan teknik rapid split ini juga dapat mengatasi kendala ketersediaan bibit lebah nih ya pada kegiatan budidaya maupun juga pembibitan lebah tanpa sengat tadi itu. Iya. Nah, kemudian gimana sih cara penggandaan lebahnya ini? Jadi prosesnya pun terbilang cukup mudah ya. Jadi cukup menukar kotak indukan dengan kotak anakan. Nah, dalam proses ini Dr. Mahani ini mengembangkan 3 kotak yang berisi lebah yang disusun secara vertikal. Nah, jadi beliau ini menukar kotak yang di bagian tengah dengan yang bagian atas. Dari indukan ke anakan hanya kurang dari 1 menit aja, Ra. Proses pertukaran kotak ini dapat menghasilkan 1 koloni baru. Wow, hebat ya. Untuk kotak anakannya sendiri pun juga dibuat lubang itu sesuai dengan ukuran lebahnya. Jadi mobilitas perpindahan lebahnya tadi juga lebih mudah dan pastinya hama nggak bisa masuk. Nah, berkat inovasi perbanyakan lebah tanpa sengat ini, Dr. Mahani juga berhasil menerima penghargaan inovator propolis dari Business Innovation Center Indonesia. Nah, secara kontinu beliau akan terus mengembangkan inovasi yang efektif ini untuk memperbanyak lebah tanpa sengat sehingga tidak memerlukan waktu yang lama lagi. Benar-benar. Waktu yang lama juga mempengaruhi hasil yang didapatkan peternak gak sih? Iya, benar banget. Jadi kan butuh waktu lama, kemudian butuh tenaga juga. Benar. Nah, Sobat Agro, itulah tadi inovasi bidang peternakan karya anak bangsa yang keren-keren banget ya, Ra ya. Nah, ketiga contoh tersebut merupakan bagian kecil aja, contoh kecil aja dari banyaknya inovasi peternakan yang dihasilkan oleh para mahasiswa, dosen maupun masyarakat di Indonesia yang pastinya akan terus dikembangkan ke depannya karena memang potensi peternakan sendiri di Indonesia ini cukup tinggi ya, Ra ya.
Dan diharapkan juga nih untuk pemanfaatan teknologi di bidang peternakan ini bisa lebih memaksimalkan produktivitas peternak, juga alat-alat yang tadi diciptakan oleh para inovator itu bisa dimaksimalkan penggunaannya oleh peternak. Jadi jangan sampai komoditas unggulan yang dimiliki peternakan Indonesia gagal dikelola secara efektif karena kurangnya inovasi di bidang peternakan ini. Dan sehingga nantinya juga inovasi-inovasi ini bisa memberikan manfaat maksimal untuk peternak dan semua pihak yang terkait. Iya, setuju banget. Nah, oke Sobat Agro, itu tadi 3 inovasi dari mahasiswa dan dosen di Indonesia. Nah, semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan juga tentunya dapat menginspirasi Sobat Agro semua. Kalau Sobat Agro punya kritik, saran, dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Rame dan Ira pamit.